kita belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut, dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanis kimiawi. Terjadi pencernaan mekanis kimiawi. Salam, selamat bertemu kembali bersama saya Yosep Yosandri, peserta PPG Daljab kategori 2 dari Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Pada video kali ini saya mencoba menerapkan salah satu model pembelajaran inovatif, yaitu problem based learning pada peserta didik kelas 8 di SMPK Binawirawan Maumere. Materi yang kami pelajari tentang mekanisme pencernaan pada manusia. Selamat menyaksikan. Siap di salam. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dengan Bapa Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dengan Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Arnold, silakan duduk semua. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita, Pak akan ambil absensi terlebih dahulu. Untuk kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Ivana, Steph, dengan Tini, Pak. Ivana, Steph, dengan Tini, supaya kita lebih fokus, kalian lebih konsentrasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Pak akan kasih kamu satu gel, yaitu untuk melatih konsentrasi atau fokus dari kita semua. Silakan ambil sejak jangan dinahi. Ada yang tidak sudah punya di sini. Ulang, diam. Bagus, tepuk tangan. Tidak ada yang gerakkan tangannya ya. Berarti kurang lebih kamu semua sudah fokus. Kita beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Oke. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang organ-organ pada sistem pencernaan manusia. Coba, yang nomor A itu berarti apa? Mulut. B. Perawatan. Nanti istilah lainnya apa? Esofagus. Hari ini kita tidak belajar lagi tentang itu. Hari ini kita masuk ke bagian keduanya, yaitu tentang mekanisme pencernaan pada manusia. Jadi bagaimana satu piring nasi yang utuh, bagaimana prosesnya yang terjadi di dalam tubuh kita sampai keluar di dalam bentuk feses yang gugus. Tujuan pembelajarannya yang pertama hanya melalui penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi serta literasi, kamu dapat membedakan pengertian mekanis dan pengertian kimiawi dengan benar. Lalu yang terakhir, dari kegiatan praktikum proses pencernaan nasi di mulut, kamu dapat mengamati proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Manfaatnya sangat banyak. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kamu bisa tahu bagaimana makanan itu diproses di dalam tubuh. Sebelum kita memulai dari kegiatan pembelajaran kita, seperti biasa kita akan awali dengan tes untuk mengukur kemampuan kalian, kemampuan awal atau pemahaman kalian tentang mekanisme pencernaan pada manusia. Adik-adik, tes, kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Model yang kita gunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah. Terus untuk penilaian, yang pertama adalah penilaian pengetahuan, lalu yang kedua penilaian keterampilan kalian, khususnya pada saat praktikum dan nanti presentasi. Kita mulai dengan langkah yang pertama, yaitu fase 1
orientasi peserta didik. Sebelum saya kunyah, nasinya itu tawar, biasa saja. Setelah saya kunyah, bercampur dengan air liur, kok nasinya jadi manis ya? Ada pertanyaan? Pasti kamu bertanya-tanya kenapa nasinya bisa jadi manis? Ya toh? Untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita, Pak akan bagikan lembar kerja peserta didik dan juga peran ajar. Pada lembaran kedua, setelah kalian mengamati video tadi, buatlah rumusan masalah dan hipotesis. Kalian akan menyimak petunjuk praktikum yang akan ditayangkan dalam bentuk video. Setelah tayangkan, berikut saya akan menjelaskan langkah kerja dalam praktik uji AMIL. Lalu kita akan melihat reaksinya bagaimana perubahan yang terjadi pada kedua tabung gas ini dengan pada hari sebelumnya kalian sudah praktikum lalu mencari informasi, mengerjakan LKPD. Kita akan lanjutkan kegiatan hari ini dengan presentasi, diskusi, dan evaluasi terakhir. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya berikan kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan hasil kerja kami. Pertama dari rumusan masalah. Mengapa nasi terasa manis ketika dikunyah? Karena ketika nasi dikunyah, di dalam mulut terdapat air ludah yang mengandung enzim yang mengubah karbohidrat menjadi gula. Yang pertama, apa saja mekanisme atau proses pencernaan yang terjadi pada manusia? Proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik merupakan proses pencernaan makanan menjadi molekul yang lebih kecil tanpa melibatkan enzim. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pemecahan makanan dengan bantuan enzim. Contohnya ialah Sekian hasil kerja kami. Sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Sudah diberikan kesempatan, silakan bertanya. Baik. Selain mekanik terjadi di mulut, apakah ada pencernaan mekanik lainnya yang terjadi di dalam tubuh manusia? Baik, pertanyaannya, selain pencernaan mekanik yang terjadi pada mulut, apakah ada pencernaan mekanik lainnya yang terjadi di dalam tubuh manusia? Itu pertanyaan. Terima kasih. Kepada teman desa, tolong memberikan kami waktu untuk mencari jawaban. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman desa. Jawabannya adalah ya, ada. Selain di mulut, pencernaan mekanis juga terjadi di lambung pada saat kontraksi otot lambung yang mencampurkan makanan dengan enzim sehingga terbentuk bubur. Sekian atas jawaban kami. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berdasarkan hasil data pada tabel pengamatan yang telah dilakukan, adakah perbedaan sebelum dan sesudah tabung reaksi dipanaskan dijelaskan? Data hasil kerja. Tabel nomor 1, indikator warna sebelum dipanaskan berwarna biru, indikator
indikator warna setelah dipanaskan berwarna biru. Kedua, indikator warna sebelum dipanaskan berwarna biru. Indikator warna setelah dipanaskan berwarna merah batu. Berdasarkan data tersebut, terjadi perbedaan sebelum dan sesudah tabung dipanaskan. Sekian dan terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Pada saat kami melakukan praktikum, kita membuat setelah dipanaskan warnanya bukan merah bata tetapi kekuningan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin pada saat kalian mengunyah nasi kurang begitu lama dan nasinya harus apa? Sehingga pada saat dicampur dengan larutan deterjen, perubahan warna yang terjadi kurang stabil. Apakah seperti menurut jawaban kalian? baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Apa fungsi enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorin di dalam lambung? Pertama, enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi peptid. Yang kedua, enzim renin berfungsi untuk Kita lanjutkan dengan fase pembelajaran yang berikut, yaitu fase kelima. Kalian melakukan analisis dan evaluasi. Baik, kalian sudah selesai analisisnya? Sudah. Oke. Kegiatan kita berikutnya, kalian akan mendengarkan penguatan materi. Jadi, cara rebut makanannya masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung ini nanti akan menghasilkan yang namanya getah lambung. Nah, ini fungsinya adalah mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian dari mulut nanti atau amilase. Apa fungsinya? Mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Itulah kenapa pada saat kita punya makanan, lama-kelamaan akan terasa manis karena ada gula yang sudah diterjadi. Sebagai penutup dari kegiatan pembelajaran kita, kalian kembali lagi harus menyelesaikan soal post-test supaya paham satu kurs kemampuan kalian. Baik, sebagai bagian terakhir dari keseluruhan proses pembelajaran kita, kalian minta untuk mengisi lembar refleksi. Jadi lembar refleksi ini tujuannya kalian refleksikan kembali kegiatan pembelajaran yang sudah kita ikuti. Hal-hal apa yang sudah kamu ikuti, hal-hal baik apa yang belum kamu ikuti. Baik, demikian keseluruhan dari proses pembelajaran yang sudah kita ikuti. Mau ucapkan terima kasih untuk keaktifan kalian dari mulai praktikum sampai dengan presentasi. Untuk pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia. Mari kita akhiri dengan doa yang dipimpin oleh Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.